領域展開無料空所 Yo konnichiwa minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Mina, ketemu lagi nih bareng Mimin di Bahas-Bahas. Yang kali ini Mimin mau bahas di video kita kali ini adalah Anime Kingdom, yang di penayangan season terbarunya ini jadi anime dengan rating tertinggi di musim ini, dengan rating 8,96 kalau kita lihat dari ratingnya My Anime List. Hal tersebut membuktikan kalau sebuah anime itu diberi budget yang pas dan juga animator yang mengerjakan anime tersebut itu ikhlas ngerjain animenya, dapat menghasilkan kualitas anime yang cukup memukau bagi kita para penontonnya. Menurut Mimin yang nonton anime ini dulu dari season pertamanya itu yang tayang di tahun 2012. Dimana pada awalnya di tahun 2012 anime ini hanya dikerjakan oleh studio Pierrot. Yang kita bersama sendiri tahu bahwa studio Pierrot itu dulunya hanya mengerjakan anime dengan kualitas yang bisa dikatakan standar. Koreksi nih kalau Mimin salah ngomong, ada anime apa yang menurut kalian itu dibuat oleh studio Pierrot tapi kualitas animenya itu memukau? Dulu ya, kalau sekarang mungkin Pierrot udah mulai berbenah. Lalu kemudian kualitas dari anime ini meningkat semenjak season ketiga di mana Pierrot kemudian bekerja sama dengan studio Shinpost. Dan di season terbarunya ini menjadi season dengan animasi terbaik menurut Mimin. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan season terbarunya, mungkin di sini sebagian dari penonton video ini ada yang nggak kenal sama Anime Kingdom ini. Seri ini sendiri mengambil latar masa di mana Kaisaran Cina itu pertama kali dibentuk oleh seorang pria atau seorang raja bernama Qin Shi Huang kalau kalian baca dari sejarah. Orang yang pertama kali menyatukan dataran Cina. Dan cerita dari anime ini bakalan berfokus pada usaha Qin Shi Huang atau yang dalam anime ini dinamai sebagai Issei, dalam menaklukkan wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai dataran Cina, yang di masa tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan yang saling berperang satu sama lain. Dan cerita dari Anime Kingdom ini sendiri bakalan berfokus pada salah seorang pemimpin pasukan yang bernama Shin, yang pada awalnya ini hanyalah seorang budak. Dan tanpa sengaja bertemu dengan Raja Qin muda yang dikudeta oleh saudaranya sendiri. Dan kemudian membantu Raja Qin muda dalam mengembalikan tahtanya kembali. Setelah tahtanya kembali, Raja Qin kemudian mengangkat Shin menjadi salah satu jenderalnya. Pastinya begitulah cerita yang seharusnya terjadi. Namun tidak semudah itu Ferguson. Jangan kalian kira nepotisme yang ada di suatu negara yang Mimin lupa nama negaranya apa, itu terjadi di anime ini. Di mana Shin harus berjuang menjadi seorang perintis. Ia awalnya hanya dijadikan seorang prajurit rendahan biasa. Namun dalam perkembangan tiap seasonnya, ia pun akhirnya menjadi seorang pemimpin dari kelompok pasukannya sendiri yang bernama Hisin. Oke geng, itulah gambaran singkat soal sinopsis dari Anime Kingdom ini. Dan untuk season terbarunya atau season ke-6-nya ini sendiri ceritanya bakalan masuk ke arc yang paling seru menurut Mimin, yaitu pertarungan antara kerajaan Qin melawan kerajaan Zhao, yang merupakan salah satu kerajaan yang paling sulit ditaklukkan, yang dipimpin oleh salah seorang jenderal terbaik mereka yang bernama Riboku, yang merupakan ahli strategi terbaik pada masa tersebut, yang bakal menjadi salah satu pertempuran dengan skala yang cukup besar selain penyerangan 4 aliansi terhadap kerajaan Qin di season ketiga atau keempat kalau Mimin gak salah. Terus kenapa Mimin bisa bilang season ke-6 ini merupakan season terbaik dari seluruh season yang ada di Anime Kingdom ini? Untuk season ke-6-nya ini kita bakalan dibuat cukup takjub dari awal episodenya. Yang kita dibuat takjub sama kualitas dari animasi season ke-6-nya ini.
Ditambah lagi untuk season terbarunya kali ini, segala sensor-sensor gore yang ada di season-season sebelumnya cukup dikurangi untuk penyensorannya untuk season ke-6-nya ini. Karena di season sebelumnya itu bisa dikatakan sensornya ini cukup banyak. Padahal anime satu ini temanya itu peperangan. Gak mungkin dong perang gak ada sadisnya. Dan yang cukup bikin tambah keren adalah opening season ke-6-nya ini. Dimana opening animenya ini dibawain sama salah satu band yang cukup legendaris di bidang opening anime, yaitu band Ikimonogatari. 走れ走れ振り向かずに踊れ踊れ夢の果てで Dimana vibes openingnya ini ngingetin kita sama momen ketika kita lagi nonton anime Naruto jam 4 sore setelah atau sebelum pergi ngaji. Begitu juga konsep endingnya ini yang dibawain sama seorang penyanyi yang bernama Tomonari Sora, yang vibes-nya itu cukup menyejukkan hati, dimana untuk konsep endingnya ini menggunakan animasi 3D yang dibuat dengan cukup niat, yang bikin kita nonton seri ini jadi susah buat skip opening sama ending dari season ke-6 ini. Namun yang menjadi cukup kekurangan di season terbarunya ini yaitu masalahnya masih sama kayak season-season sebelumnya, dimana pacing dari anime ini agak cukup lambat. Ya walaupun kayaknya nggak murni ini kesalahan dari pihak studionya, karena manganya pun pacingnya agak cukup lambat ya. Dan satu lagi yang menjadi kekurangan dari season ke-6 ini dan masalah di season-season sebelumnya itu mereka menggunakan footage yang ada di season pertama dan season keduanya yang masih berupa mixing antara 3D dan juga 2D yang masih tetap mereka gunakan sampai di season ke-6 ini untuk adegan-adegan flashback. Ya di situ aja sih kekurangannya menurut Mimin, karena ketika kita lagi asik nonton season 6 yang animasinya super keren, tiba-tiba kita dibawa flashback balik lagi ke season pertamanya yang model animasinya itu agak kurang menurut Mimin. Oke geng, segitu dulu pembahasan kita soal anime Kingdom season ke-6 ini. Kalau ada dari penjelasan Mimin soal kelebihan dan juga soal kekurangannya yang menurut kalian agak cukup kurang Mimin jelaskan, kalian bisa bantu tambahi dan beneri di kolom komentar di bawah biar kita diskusiin bareng-bareng di sana. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dan pembahasan terbaru dari Mimin soal dunia anime. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian sama pecinta anime biar pembahasan kita bisa jadi lebih seru. Lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.